work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work tonight. We can work tonight. Bang, udah bang. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's not alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be a fan. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's not alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be a fan. You know you're gonna wake up in his bed. One, don't pick up the phone. Be a fan. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan memaparkan sedikit materi kami tentang seputar berita, unsur dan jenis berita. Berita adalah segala informasi ataupun laporan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Berita biasanya disampaikan melalui berbagai media seperti surat kabar, radio, televisi, dan media lainnya. Tujuan utama dari berita adalah untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan kepada para pendengar maupun pembaca. Perkembangan internet memungkinkan proses penyebaran informasi secara tepat, luas, dan mudah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh media massa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Media memainkan peran penting dalam menyampaikan berita kepada masyarakat luas. Dalam peran ini, media bertindak sebagai sumber informasi utama yang menyampaikan, menyajikan, dan menganalisis berbagai peristiwa. Oke, baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan jurnalistik dan berita. Nah, sebelum kita memasuki apakah sih hubungan antara jurnalistik dan berita, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jurnalistik. Nah, jurnalistik merupakan salah satu bidang profesi yang bertanggung jawab untuk mencari, mengumpulkan, mengedit, menyunting, dan menyajikan informasi kepada masyarakat. Menurut Suryawati dalam Sugandi dan Reni tahun 2017 halaman 52 yang mengemukakan bahwa jurnalistik berarti kewartawanan atau kepedulian. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurnalistik merupakan suatu kegiatan dalam mencari, mengumpulkan, serta menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa. Nah, yang lebih tepatnya itu tujuan utamanya yaitu untuk mengumpulkan beberapa informasi-informasi penting atau cerita-cerita penting yang disajikan dalam sebuah berita kepada masyarakat yang dilakukan dengan runtun, berimbang, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pemirsa. Nah, para jurnalis juga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Contohnya dengan adanya para jurnalis, kita mampu mengetahui informasi-informasi yang terjadi saat ini karena mereka bekerja untuk menganalisis isu-isu terkini serta latar belakang konteks yang terjadi di masyarakat. Nah, kesimpulannya yaitu jurnalistik dan berita sangat memiliki hubungan yang erat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya jurnalis atau jurnalistik dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi atau cerita-cerita penting yang ada di masyarakat atau yang sedang terjadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita itu ada 4. Yang pertama berita utama atau yang sering disebut dengan hard news. Dan yang kedua adalah berita investigasi. Dan yang ketiga ada berita opini. Dan keempat adalah berita terkini atau yang sering disebut dengan breaking news. Setiap masing-masing jenis berita ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat.
Dari berbagai jenis berita ini membantu media untuk memberikan liputan yang beragam tentang berbagai aspek kehidupan dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada berita utama atau hard news. Menurut Zuhri dan Juwito, pada tahun 2009, halaman 55, tema berita yang diangkat sebagai berita utama dipilih dan disepakati oleh redaksi sebagai tema yang penting untuk diketahui masyarakat. Dalam pemilihan suatu tema, khususnya berita utama, selain memperhatikan nilai menariknya suatu tema, redaksi juga harus memperhatikan nilai kepentingan berita itu sendiri bagi pembacanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berita utama adalah laporan tentang peristiwa-peristiwa yang signifikan dan penting secara langsung seperti kecelakaan, bencana alam, peristiwa politik, atau kejahatan. Berita ini disajikan secara faktual dan objektif. Contoh dari berita bencana alam itu adalah seperti banjir. Contohnya seperti berita ribuan warga Pati pilih bertahan dalam rumah meski banjir capai 1,5 meter. Dan seperti contoh berita politik itu adalah seperti 1 bulan yang lalu banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari berbagai TPS. Yang kedua itu ada berita investigasi. Berita investigasi adalah laporan yang dilakukan oleh penyelidik yang mendalami terhadap suatu isu, skandal, atau ketidakpatuhan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan memberikan pemahaman yang lebih kepada pemirsa. Pujanarko 2017 halaman 10 mengatakan bahwa investigasi yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Contoh dari berita investigasi yaitu Komnas HAM diminta serius investigasi kekerasan di Papua sampai tuntas. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Yang ketiga adalah berita opini. Berita opini adalah laporan yang mencakup sudut pandang atau pendapat pribadi wartawan tentang isu-isu tertentu. Ini bisa berupa editorial, kolom opini, atau artikel yang menyajikan pandangan subjek tentang suatu topik. Menurut Samsul dalam Pujanarko 2017 halaman 10, opini news yaitu berita mengenai pendapat seseorang. Salah satu contohnya terdapat pada berita Hari Peduli Sampah Nasional, di mana penulis menyampaikan opini bahwa tulisan di Hari Peduli Sampah Nasional ini secara khusus dibuat untuk menuangkan optimisme, harapan terhadap besarnya kontribusi masyarakat, khususnya komunitas bank sampah. Nah, yang keempat ada berita terkini atau breaking news. Berita terkini adalah laporan tentang peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi dengan cepat. Misal, laporan bencana alam. Biasanya disajikan secara singkat dan sederhana untuk memberikan informasi yang paling update kepada para pembaca dan pemirsa. Contoh berita breaking news tentang bencana alam yaitu dilansir dari Detik Jabar, longsor kembali tutup jalur Majalengka sampai ke Kuningan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita adalah elemen-elemen yang membentuk struktur atau konten suatu laporan berita. Unsur-unsur berita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul atau headline. Judul berita adalah kalimat pendek yang menggambarkan inti atau pokok dari berita tersebut. Judul berita adalah kata kunci yang mewakili seluruh isi berita. Judul pada sebuah berita begitu penting. Hal ini juga menjadi kunci dari topik permasalahan yang ada dalam berita. Tujuannya adalah menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran singkat tentang isi berita. Kemudian yang kedua ada
Kepala berita adalah paragraf pertama dari sebuah berita yang merangkum informasi utama dan menjawab pertanyaan 50+1H. Kepala berita menjadi bagian awal untuk memulai menyampaikan isi berita. Lead bertujuan untuk memberikan gambaran singkat dan menarik pembaca agar melanjutkan membaca. Kemudian yang ketiga ada tubuh berita atau body. Bagian tubuh berita adalah isi utama dari laporan berita yang menjelaskan secara lebih rinci tentang peristiwa atau topik yang dilaporkan. Tubuh berita menjadi bagian yang melibatkan keseluruhan informasi yang telah dimuat berdasarkan peristiwa yang menjadi topik dalam berita. Ini mencakup fakta-fakta, kutipan, dan informasi yang relevan. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berita adalah salah satu bentuk komunikasi yang memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi, kejadian, dan opini kepada khalayak. Tujuan utama dari berita adalah untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan kepada pembaca atau pendengar, sehingga mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitar mereka dan dapat mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan. Jurnalistik adalah bidang profesi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, mengedit, dan menyajikan informasi kepada masyarakat. Jurnalistik dan berita memiliki hubungan yang erat karena jurnalis adalah mereka yang bertanggung jawab untuk membuat, mengumpul, menyunting, dan menyajikan berita kepada masyarakat. Ada beberapa jenis berita, diantaranya adalah berita utama atau hard news, berita investigasi, berita opini, dan berita terkini atau breaking news. Selain jenisnya, berita juga memiliki unsur-unsur yaitu judul atau headline, kepala berita atau head, dan tubuh berita atau body. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.